Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara sekalian. Ini adalah pemandangan di seberang kos saya. Setiap pagi ketika saya bangun tidur, saya senang sekali untuk pergi keluar dan melihat pemandangan seperti ini. Ada burung yang berkicau, pohon-pohon pisang dan pohon-pohon lainnya. Ada anak-anak yang bermain. Ada gonggongan anjing-anjing di pagi hari. Ini yang membuat saya bersemangat untuk menjalani hari. Kenapa? Karena saya sadar betapa baiknya Tuhan. Betapa Tuhan itu menjaga dan merawat kita melalui ciptaan yang ada. Tapi ketika kita melihat bagaimana penggundulan hutan, bagaimana kerusakan yang terjadi di dunia, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar kaca, ini adalah gambaran penggundulan hutan, deforestasi di hutan Amazon, di Kalimantan, dan di berbagai belahan dunia. Seringkali ketika kita melihat, kita merasa sedih. Kenapa ciptaan Tuhan begitu rupa disia-sia, dirusak? Kita marah, kita kesal. Kenapa dunia yang Tuhan ciptakan begitu indah jadi rusak? Dalam kegelisahan yang saya alami, saya mencoba berefleksi ketika membaca Yohanes pasal 17 ayat 8 sampai dengan 11. Mari saudara sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, yang menciptakan kami, yang memelihara kami sedemikian rupa, kami berterima kasih penyertaan-Mu hingga hari ini kami tiba di tengah minggu kami. Kami ingin berhenti sejenak dari segala kegiatan kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu, kembali disegarkan oleh firman-Mu. Bimbing dan tuntun kami untuk memahami firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak sekalian, mari kita baca dulu Yohanes pasal 17 ayat 8 sampai dengan 11. Saya akan membacakannya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang memelihara dan juga melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika saya gusar, ketika saya bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, seringkali kita marah dan hanya berhenti pada mengutuki orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berbuat apa-apa. Senang sekali ketika saya melihat Bapak, Ibu, Saudara sekalian berpartisipasi dalam Eco Challenge yang sudah kita lalui dan akan kita lakukan kembali. Bagaimana kita berpartisipasi, menjaga, merawat lingkungan kita. Tapi ada satu hal lagi yang Tuhan ingatkan. Ketika saya membaca Yohanes ini, Tuhan mengingatkan kita untuk juga berdoa. Menarik ketika Tuhan mengatakan di dalam pasalnya yang ke-9, pasal 17 ayat yang ke-9, Tuhan berdoa untuk mereka. Mereka itu siapa? Manusia. Aku berdoa untuk mereka. Dalam konteks ini, Tuhan Yesus berdoa untuk para muridnya. Dia dengan tidak egois, ia mendoakan para muridnya. Padahal kita tahu dalam kisah ini Tuhan Yesus menghadapi penyiksaan, kematian yang ada di depan mata. Tapi
tidak ia hiraukan, yang ia pikirkan adalah mereka, para murid. Mereka bukan untuk dunia ini, tapi untuk mereka yang Engkau berikan kepadaku. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tapi pertanyaannya, mengapa bukan untuk dunia, melainkan untuk mereka, untuk manusia-manusia, untuk yang menghuni dunia itu. Kalau direnungkan, saya merenung, kenapa Tuhan Yesus malah memfokuskannya kepada mereka. Kalau direnungkan Bapak Ibu sekalian, damai sejahtera itu bukan soal keadaan di mana bumi baik atau buruk, tapi soal keindahan hati di dalamnya. Keindahan hati manusia-manusia yang hidup di dalamnya. Tempat seindah apapun, kalau hati manusia-manusianya itu penuh dengan kebencian, penuh dengan keserakahan, penuh dengan kekerasan, tanpa kasih, itu akan percuma. Itu akan sia-sia. Sebaliknya, dalam keadaan krisis sekalipun, ketika ada orang-orang yang tetap bisa membuka hatinya berbuat baik, maka damai sejahtera itu akan terjadi. Itu yang kita lihat saat ini. Itu yang kita rasakan saat ini. Ketika banyak orang yang turun ke jalan, mengulurkan tangannya, peduli dengan kondisi-kondisi yang ada. Saat ini dikatakan krisisnya bukan krisis ekonomi atau krisis kesehatan, enggak. Krisisnya multidimensional. Berbagai macam krisis yang ada yang kita hadapi. Tapi ketika ada hati yang mau terbuka, it's okay. Kita bisa menghadapi krisis ini bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, keadaan dunia seringkali tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita atur, tidak bisa kita kendalikan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Salah satu halnya adalah berdoa, memohon, meminta pertolongan Tuhan untuk menggerakkan hati kita terutama, dan juga hati orang-orang, untuk bisa merasakan damai sejahtera pada masa-masa saat ini. Kalau kita bicara tentang pandemi, kapan pandemi ini berakhir? Kalau menurut saya, ini semua tidak akan berakhir, tidak akan selesai. Bukan hanya masalah teknologi, kesehatan, tapi bagaimana manusia-manusianya. Bagaimana manusia itu bisa tertib, bisa nurut, bisa punya hati yang sadar. New normal tidak bisa disikapi dengan seenak sendiri, keluyuran, dengan jalan-jalan semaunya sendiri. Tapi perlu disikapi dengan hati yang terbuka. Sadar bahwa banyak orang yang berjuang untuk mempertahankan kehidupan. Banyak orang yang berjuang untuk memberikan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, saya belajar pada hari ini, kita diajak untuk berdoa. Maka berdoalah untuk kerendahan hati manusia, keterbukaan hati manusia, yang kita sama-sama bergumul di tengah wabah seperti ini. Mari kita berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang berjuang di tengah pandemi saat ini, di tengah kondisi yang semakin, kalau kita lihat semakin hari jumlahnya semakin meningkat. Mari kita berdoa untuk mereka. Kalau kita bilang kita berdoa untuk berhentinya pandemi, oke, boleh saja. Tapi kita juga berdoa untuk keterbukaan hati bagi orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang susah diberitahu, orang-orang yang seenaknya sendiri, kebebalan di dalam diri manusia. Mari kita doakan bersama-sama. Mari kita sama-sama berdoa untuk mereka. Mari kita tutup STMJ malam ini dengan bersatu dalam doa. Mari berdoa.
Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Kasih, kiranya kami juga ingin belajar seperti Engkau, seperti Kristus yang sungguh peduli ketika di dalam kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun. Kristus boleh terus memberikan hatinya bagi manusia, bagi setiap mereka yang melanjutkan pelayanannya. Kiranya kami juga ingin demikian, Bapa. Kami ingin membuka hati kami selebar-lebarnya. Kami ingin berdoa. Kami ingin mendoakan mereka yang berjuang, mereka yang berupaya untuk mencari rezeki di tengah pandemi saat ini. Sekalipun mereka takut, sekalipun mereka bingung apa yang harus mereka lakukan, kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, agar mereka boleh mencari rezeki dengan damai sejahtera. Kami ingin juga berdoa bagi mereka yang terus berjuang di garda terdepan untuk kesehatan masyarakat, para dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Kiranya Tuhan tolong mereka agar mereka boleh memiliki kekuatan, memiliki kesehatan yang baik. Tidak hanya mereka, Bapa, lindungi juga keluarganya agar mereka tidak tertular, tidak terpapar virus ini. Kami ingin juga berdoa bagi mereka yang sakit, mereka yang berjuang di rumah sakit, Bapa, ataupun di rumah-rumah. Saat ini mereka berjuang dengan kesehatannya, tolong dan bantu mereka. Banyak orang yang tidak bisa melawat, tidak bisa menghibur secara langsung. Kiranya Tuhan saja yang menghibur, Tuhan saja yang melawat mereka satu demi satu. Dan keluarga juga, Bapa, bagi mereka yang ditinggalkan, berkati keluarga mereka agar mereka boleh terus menghadapi kondisi ini bersama-sama, menyatukan hati dan bukan terpecah belah. Sebagai bangsa kami ingin juga berdoa agar bangsa ini boleh menjadi bangsa yang menjadi contoh untuk dunia, bahwa kita bisa bangkit, kita bisa bersama-sama bangkit dari pandemi ini, menjalani new normal dengan bimbingan tangan-Mu saja. Ini segala doa dan permohonan kami. Kami serahkan juga mereka yang bebal hatinya. Kiranya Tuhan yang bukakan, Tuhan yang sadarkan, agar mereka boleh memperhatikan sesama dan juga lingkungan sekitarnya. Bukan karena ketakutan akan hukum dunia saja, tapi juga hukum Tuhan, juga tanggung jawab akan semesta ini. Ini segala doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan kegiatan kita. Mari kita lanjutkan minggu kita. Dan sampai jumpa di hari pemberhentian Tuhan, di hari Minggu besok. Jangan lupa like, subscribe, dan juga hidupkan tanda lonceng untuk channel GKI Bogor Baru, supaya nggak ketinggalan ibadah maupun STMJ dan video-video menarik lainnya. Tuhan berkati dan selamat malam.